Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dukung kami dengan selalu menonton setiap tayangan, dan jika Anda menyukainya, silakan berikan like. Yang belum mensubscribe, silakan subscribe. Selain itu, kami juga mohon dukungan Anda dengan menyebarluaskan channel ini kepada siapapun agar channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Temuan kali ini, saya akan membahas tentang teks eksplanasi. Kita akan memulai materi yang pertama, yaitu tentang pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang kejadian suatu fenomena alam, sosial, budaya, ilmu pengetahuan. Singkatnya, teks eksplanasi itu menjelaskan tentang sebab akibat terjadinya suatu fenomena alam, yakni mengenai mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Contohnya, yaitu tentang kejadian tsunami, banjir bandang, lumpur lapindo, dan lain-lainnya. Seperti teks yang lain, teks eksplanasi juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ciri teks eksplanasi yaitu memiliki struktur yang berupa pernyataan umum, sebab, akibat, dan interpretasi. Ciri yang kedua yaitu informasi yang terdapat di dalam teks eksplanasi harus bersifat fakta. Ciri yang ketiga yaitu informasi yang didapat di dalam teks eksplanasi harus objektif. Yang keempat, teks eksplanasi membahas suatu peristiwa atau fenomena. Dan yang kelima, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Dalam teks eksplanasi terdapat 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Yang kedua, yaitu penggambaran rangkaian kejadian atau urutan kejadian atau disebut juga deretan penjelas. Dan yang ketiga ada interpretasi atau ulasan. Penjelasan dari ketiga struktur tersebut. Yang pertama, tentang identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Identifikasi fenomena atau pernyataan umum adalah mengidentifikasi suatu yang akan diterangkan. Hal ini berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian atau urutan kejadian atau deretan penjelas, yaitu memerincikan proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa peristiwa itu terjadi. Yang ketiga yaitu ulasan. Di dalam ulasan atau interpretasi ini biasanya berisikan tentang pandangan atau pendapat mengenai suatu kejadian, tentang dampak serta konsekuensinya terhadap kejadian yang dipaparkan di dalam teks eksplanasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi sama seperti teks yang lainnya. Hanya saja dalam teks eksplanasi ini kita lebih fokus kepada konjungsi atau kata hubung. Selain itu, teks eksplanasi juga menggunakan kata-kata lugas dan denotatif, yaitu kata yang bermakna yang sebenarnya. Sekian pembahasan kali ini. Marilah kita tutup pembahasan ini dengan membaca doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.